Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Nama Channel. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Suara azan subuh perlahan menggema di udara, menembus jendela kamar yang masih tertutup rapat. Ola menggeliat pelan di balik selimut tebal, matanya masih berat karena semalam baru tiba dari luar kota setelah jadwal kerja yang padat. Di tengah keheningan pagi itu, tiba-tiba suara ponsel di meja sisi tempat tidur berdering keras. Ia sempat menatapnya malas, hingga matanya menangkap nama kakaknya di layar, Kak Andra. Seketika, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada firasat aneh yang membuatnya langsung menekan tombol jawab. "Halo, Kak." Suaranya serak, belum sepenuhnya sadar. Namun, jawaban di seberang membuat tubuhnya seketika membeku. "Adek, Mama." Suara di seberang telepon terdengar bergetar, seperti tertahan isak tangis. Ola berusaha tetap tenang, namun hening panjang di antara mereka membuat hatinya makin gelisah. "Kak, kenapa Mama?" serunya panik. Lalu terdengar suara tangisan pecah, disusul kalimat yang menghantam hatinya seperti petir di pagi buta. "Mama udah nggak ada, Dek." Seketika, dunia terasa berhenti berputar. Ponsel terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai, sementara tubuhnya gemetar hebat. Air mata mulai jatuh tanpa bisa dibendung. Dalam sekejap, seluruh tenaga di tubuhnya hilang, hanya rasa sesak dan sakit yang tersisa. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya lemas. Napasnya terengah-engah, sementara kepalanya berputar seperti tak bisa mencerna kenyataan yang baru saja didengarnya. "Nggak mungkin, Mama masih sehat waktu aku pamit 2 hari lalu," gumamnya tak percaya. Ia menatap dinding kosong kamar, seolah mencari jawaban di sana. Kenangan terakhir bersama ibunya menari di benaknya, senyum hangat saat berpamitan, pesan lembut agar hati-hati di jalan, dan pelukan singkat yang kini terasa menjadi perpisahan terakhir. Ola menutup wajahnya dengan kedua tangan, tangisnya meledak, mengguncang seisi kamar yang kini terasa dingin dan asing. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari ke lemari, mengambil jaket dan tas kecil, lalu keluar rumah dengan langkah tergesa. Udara pagi masih lembab, namun hatinya seperti terbakar oleh penyesalan. Sepanjang perjalanan menuju rumah ibunya, Ola hanya bisa menatap kosong keluar jendela mobil. Setiap detik terasa begitu panjang dan menyakitkan. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk. Namun semakin dekat mobil itu ke rumah ibunya di Bintaro, semakin ia menyadari tidak ada mimpi yang sesakit ini. Hatinya berbisik lirih, "Tunggu Ola, Ma, Ola mau pulang." Mobil berhenti di depan rumah besar bercat putih yang kini tampak berbeda dari biasanya. Biasanya, dari jauh, Ola akan melihat ibunya tersenyum menyambut dari teras dengan selendang di bahu. Tapi pagi itu, suasana berubah sunyi dan dingin. Karpet putih membentang di ruang tamu, dan aroma bunga melati menyengat hidungnya. Tubuh Ola gemetar saat melangkah masuk. Beberapa kerabat menatapnya iba, sebagian hanya mampu menunduk. "Ola, sabar ya," bisik salah satu tante, tapi kata itu justru membuat air matanya jatuh deras. Ia tak menjawab, hanya berjalan perlahan ke tengah ruangan tempat sosok yang paling ia cintai terbujur kaku dalam balutan kain putih. Langkahnya berhenti tepat di sisi jenazah. Napasnya tercekat, matanya membesar, seolah menolak kenyataan. Ia berlutut, lalu tangannya gemetar saat menyentuh wajah dingin sang ibu.
Ma, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Air matanya menetes di pipi ibunya, jatuh bercampur dengan aroma minyak kasturi yang digunakan untuk memandikan almarhumah. Ola menunduk, mencium kening ibunya yang tak lagi hangat. Bangun, Ma, Ola udah pulang, bisiknya lirih, mencoba menghidupkan sesuatu yang sudah tak mungkin kembali. Tangisnya pecah di pelukan kakaknya, yang juga tak mampu menahan air mata. Suara pelan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan keluarga mengalun di ruang tamu, menambah suasana semakin sendu. Setiap lantunan doa terasa seperti pisau yang menyayat hati Ola. Di antara isak tangis, ia menatap wajah ibunya dalam diam. Ada keikhlasan yang belum bisa ia pahami, ada kehilangan yang begitu besar sampai membuatnya sulit bernapas. Semua kenangan membanjiri pikirannya, tawa saat memasak bersama, nasihat lembut di malam hari, dan pelukan penuh cinta setiap kali ia pulang dari syuting. Kini, semua itu tinggal kenangan yang tak akan pernah bisa disentuh lagi. Beberapa kerabat mencoba menenangkan, tapi Ola hanya bisa terdiam. Ia memandangi wajah ibunya lama sekali, seakan ingin mengukir setiap lekuk dalam ingatannya. Ma, Ola janji bakal kuat, tapi gimana caranya kuat kalau mama udah nggak ada? Katanya di sela tangis. Ruangan itu terasa begitu sunyi meski penuh orang. Di luar, matahari mulai naik, menembus tirai jendela, menyinari wajah sang ibu yang kini tenang. Dan di saat itu, Ola tahu cahaya pagi itu bukan sekadar sinar, tapi perpisahan yang datang terlalu cepat. Sore itu, rumah duka mulai dipenuhi pelayat. Namun bagi Ola, keramaian itu justru terasa sunyi. Ia duduk di sudut ruangan, menatap foto besar ibunya yang dipajang di atas meja. Dalam bingkai itu, senyum sang ibu begitu lembut, seperti sedang menatapnya dari dunia lain. Pandangan Ola buram oleh air mata yang tak kunjung berhenti. Ma, Ola belum sempat minta maaf, bisiknya. Ia teringat 2 malam lalu ketika ibunya menelepon dan menanyakan kapan pulang. Besok, Ma, Ola masih kerja, jawabnya waktu itu dengan nada terburu-buru. Ia tak tahu itu adalah panggilan terakhir, suara terakhir yang kini terus terngiang tanpa henti di telinganya. Setiap sudut rumah menyimpan jejak kenangan yang kini menusuk jantungnya. Di dapur, masih tergantung celemek bunga milik ibunya, penuh noda minyak dan kenangan memasak bersama. Di meja makan, masih ada teko teh kesukaan sang ibu, seolah menunggu untuk digunakan lagi. Ola menelusuri ruangan itu perlahan, menyentuh benda-benda kecil yang dulu terasa biasa, kini menjadi saksi bisu dari kasih yang tak tergantikan. Setiap langkahnya terasa berat, setiap napasnya seolah membawa beban rindu yang tak bisa dihapus waktu. Ketika malam datang, ia duduk sendirian di kamar ibunya. Di atas meja rias masih ada sisir, parfum, dan tas kecil yang selalu dibawa kemanapun. Ola mengambilnya, lalu memeluk erat barang itu ke dadanya. Ma, kalau Ola tahu ini akhirnya, Ola bakal pulang lebih cepat, ucapnya lirih di antara isak. Ia merasa bersalah, seolah waktu memberinya kesempatan yang ia sia-siakan. Tangannya bergetar saat membuka lemari, melihat pakaian ibunya yang masih tergantung rapi. Aroma khas sang ibu masih tertinggal di sana, membuat air mata Ola kembali jatuh deras. Ia kemudian duduk di lantai, menatap kosong ke arah langit-langit. Semua kenangan masa kecilnya bersama sang ibu berputar di kepala, cara ibunya menenangkannya saat pertama kali gagal audisi, pelukan hangat setiap kali. Ia merasa lelah, dan doa lembut sebelum tidur. Semua terasa begitu hidup, begitu dekat, namun sekaligus jauh. Kenapa harus sekarang, Ma? Suaranya pelan, hampir seperti bisikan yang ditelan malam. Di dalam diamnya yang panjang, Ola menyadari satu hal, cinta seorang ibu tak pernah benar-benar pergi. Ia tetap ada, dalam kenangan, dalam doa, dan dalam setiap air mata yang jatuh malam itu. Pagi berikutnya, suasana rumah semakin ramai. Lantunan ayat suci terdengar lembut dari pengeras suara, mengiringi prosesi terakhir sang ibu sebelum dimakamkan. Ola berdiri di antara keluarga, matanya sembab, tubuhnya lemah, namun ia tetap ingin ikut memandikan ibunya sendiri.
Aku mau ikut, Kak, biarin Ola yang bantu Mama, katanya pelan, memaksa meski kakaknya mencoba menahan. Saat air pertama disiramkan ke tubuh ibunya, tangannya gemetar hebat. Air mata menetes satu persatu, jatuh di kulit dingin yang dulu selalu mengelus rambutnya setiap malam. Ma, ini tangan Ola, masih sama seperti dulu, bisiknya di sela tangis yang tak henti mengalir. Setiap helai rambut yang disisir, setiap bagian tubuh yang dibersihkan, menjadi bentuk perpisahan yang paling menyakitkan. Ola menatap wajah ibunya dalam-dalam, seolah ingin menghafal setiap garis, setiap lekuk, agar tak terlupakan. Di hatinya ia memohon, berharap Tuhan menjaga ibunya di tempat terbaik. Namun, setiap kali kain kafan dililitkan, ia merasa sebagian jiwanya ikut tertutup bersama tubuh yang kini terbujur kaku itu. Jangan bungkus dulu, makan cuma tidur, kan? Katanya lirih, hampir seperti anak kecil yang menolak kenyataan. Semua orang menunduk, tak sanggup berkata apa-apa melihat kepedihannya. Ketika imam memimpin salat jenazah, ruangan dipenuhi suara takbir dan doa yang bergema khusyuk. Ola berdiri di barisan depan, kedua tangannya terangkat dengan gemetar. Setiap lafaz doa keluar dari bibirnya diiringi air mata yang tak berhenti mengalir. Ya Allah, ampunilah dosanya, terimalah amalnya, lapangkanlah jalannya, ucapnya dengan suara yang pecah di tengah isak. Di antara doa-doa itu, ia seolah bisa mendengar suara lembut ibunya membisikkan, "Jangan nangis, nak, Mama tenang, kok." Tapi semakin ia mencoba tegar, semakin deras tangis yang keluar, seperti ombak yang tak bisa dibendung. Setelah doa terakhir diucapkan, peti jenazah ditutup perlahan. Suara kayu yang menutup tubuh ibunya menjadi suara paling memilukan yang pernah didengar Ola dalam hidupnya. Ia menjerit histeris, mencoba meraih peti itu, tapi tubuhnya ditahan oleh keluarga. "Ma, jangan pergi. Ma, tunggu Ola." Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat semua orang ikut menangis. Saat itu, Ola benar-benar merasa kehilangan separuh jiwanya. Semua bayangan masa lalu berkelebat di matanya, tawa, pelukan, dan suara lembut sang ibu. Kini semuanya sirna, meninggalkan sunyi yang menusuk dada. Dalam diam yang menyelimuti, hanya satu hal yang tersisa, doa seorang anak yang tak sanggup melepas cinta terbesar dalam hidupnya. Langit sore itu tampak kelabu, seolah ikut berduka. Awan menebal di atas pemakaman tanah kusir ketika rombongan keluarga tiba dengan langkah pelan. Udara lembab, angin membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang berserakan di jalan setapak. Ola turun dari mobil dengan wajah pucat, langkahnya goyah namun hatinya memaksa untuk kuat. Di pelukannya, ia menggenggam mawar putih, bunga kesukaan ibunya. "Mama suka bunga ini, kan?" bisiknya lirih. Ia menatap peti kayu yang dibawa para pengusung, dan saat itu juga, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Dunia terasa sepi meski banyak orang di sekelilingnya. Ketika liang lahat digali, suara cangkul yang menghantam tanah terdengar seperti hentakan di dadanya. Setiap kali tanah terlempar ke udara, Ola menutup mulutnya untuk menahan jeritan. Ia berdiri di pinggir liang. Matanya tak lepas dari peti yang kini siap diturunkan. "Ma, jangan tinggalin Ola," katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar di antara doa-doa yang dibacakan ustaz. Saat tali penurun dilepaskan, tubuh Ola melemas. Kakaknya memegangi bahunya, tapi air mata mereka jatuh bersamaan. Hujan rintik tiba-tiba turun, membasahi tanah, membasahi wajah Ola yang sudah tak tahu mana air hujan dan mana air mata. Tanah mulai ditimbun perlahan, dan setiap suara sekop terasa seperti memukul jantungnya sendiri. "Cukup, jangan ditutup dulu," seru Ola, tapi tak ada yang berhenti. Kakaknya memeluknya dari belakang, berusaha menenangkan, sementara Ola terus berteriak memanggil nama ibunya. "Ma, Ola di sini, Ma. Jangan pergi." Jeritannya menggetarkan hati semua yang hadir. Beberapa sahabat artis ikut menangis, tapi tak ada yang bisa menenangkan kehilangan sebesar itu. Saat doa terakhir dibacakan, Ola berlutut, tangannya menepuk tanah basah,
memeluk gundukan yang kini memisahkannya dari ibunya untuk selamanya. Ketika semua orang mulai beranjak pergi, Ola masih diam di tempat. Tubuhnya gemetar, pandangannya kosong. Ia menatap nisan putih yang baru saja ditancapkan, membaca nama ibunya dengan suara gemetar. "Tisah Jahri, ibu terbaik di dunia," katanya sambil tersenyum pahit. Hujan semakin deras, tapi ia tak bergeser sedikit pun. Dalam hujan dan tangis itu, Ola merasa waktu berhenti. Ia ingin tinggal di sana selamanya, di sisi ibunya. "Kalau aja aku bisa tukar tempat sama mama," ucapnya dalam hati. Angin berhembus lembut, seolah menjawab doanya. Tapi kenyataan tetap kejam, dan hari itu, Ola tahu, kehilangan sejati baru saja dimulai. Langit sore itu seolah ikut berduka. Awan kelabu menggantung berat di atas makam yang masih basah oleh tanah merah. Ola duduk bersimpuh di sana, payung hitam di tangan kirinya tak mampu menahan tetes air mata yang terus jatuh. Hujan turun perlahan, menyatu dengan isaknya yang tak lagi tertahan. Ia menatap nisan dengan nama ibunya yang terukir rapi, setiap hurufnya terasa seperti luka baru yang menggores jantung. Ia berbisik lirih, "Ma, Ola janji bakal kuat, tapi kenapa rasanya dunia kosong tanpa mama?" Di tengah kesunyian, suara azan maghrib menggema dari kejauhan, menggetarkan hati Ola. Ia menunduk, kedua tangannya terangkat, memanjatkan doa yang tak berhenti ia ulang sejak kepergian sang ibu. Dalam keheningan itu, kenangan kembali menyeruak, bagaimana ibunya selalu mengingatkan untuk tidak menunda salat, bagaimana pelukan hangatnya selalu menjadi tempat kembali setelah setiap luka dunia. Kini semua hanya tinggal bayangan dan doa yang terbang ke langit. Rian datang mendekat dengan langkah hati-hati. Pria itu menatap Ola dengan mata yang ikut sembab. Ia meletakkan jaket di bahu Ola, mencoba menghalau dingin yang menusuk. "Sudah, Ol, ibu pasti nggak mau lihat kamu begini terus," katanya pelan. Ola hanya menggeleng. Suaranya nyaris tak terdengar, "Aku cuma ingin di sini sedikit lagi." Aku takut nanti lupa suaranya, baunya, caranya senyum. Kalimat itu membuat dada Rian sesak, karena ia tahu, tidak ada yang bisa menyembuhkan kehilangan secepat waktu. Hujan semakin deras, menenggelamkan suara tangis menjadi satu dengan alam. Namun, di balik kesedihan itu, perlahan muncul ketenangan. Ola merasakan sesuatu di dadanya, bukan lagi sesak, tapi hangat, seperti pelukan terakhir sang ibu yang masih melekat. Ia menatap langit, membiarkan air hujan membasuh wajahnya, dan berbisik, "Selamat jalan, Ma. Aku akan terus berdoa untuk Mama, sampai kita bertemu lagi." Malam itu, hujan telah reda, meninggalkan aroma tanah yang lembab dan getir di udara. Ola duduk di meja kerjanya, ditemani cahaya lampu kuning temaram. Di hadapannya terbuka sebuah buku catatan tua dengan sampul coklat lusuh, buku yang dulu sering dipakai ibunya untuk menulis doa dan pesan harian. Di halaman terakhir, Ola menulis dengan tangan gemetar, tinta pena nyaris menetes karena matanya kembali basah. Ia menulis surat untuk ibunya, surat yang tak akan pernah terbaca, namun menjadi satu-satunya cara untuk mengobati rindu yang tak tertahankan. "Ma," hari ini Ola mencoba tertawa, tapi tetap terasa hampa. Semua orang bilang waktu akan menyembuhkan, tapi mereka tak tahu kalau waktu justru memperpanjang rindu, tulisnya. Kata demi kata keluar perlahan, seperti air mata yang menetes tanpa bisa dikendalikan. Ia menceritakan semua, dari pagi-pagi tanpa sarapan buatan ibunya, malam-malam yang kini sunyi tanpa suara nasihat lembut, hingga mimpi-mimpi yang selalu diisi wajah sang ibu tersenyum dalam cahaya. Ia tahu, ibunya takkan menjawab, tapi menulis surat itu membuat hatinya sedikit lebih lega, seolah ibunya sedang duduk di seberang, mendengarkan dengan penuh kasih. Setelah selesai menulis, Ola melipat kertas itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya di dalam toples kaca bening di sudut meja. Ia menamai toples itu, "Rindu yang tak pernah sampai." Setiap kali rasa sesak datang, ia berjanji akan menulis lagi, bukan untuk melupakan, tapi untuk menjaga kenangan tetap hidup. Di saat itulah, ia merasa ibunya belum benar-benar pergi,
karena cinta seorang ibu tidak terkubur bersama jasad, melainkan abadi di dalam hati anaknya. Ketika malam semakin larut, Ola menatap langit dari jendela kamarnya. Di antara gelap awan, satu bintang bersinar terang. Entah mengapa, bintang itu terasa begitu akrab, seolah sedang tersenyum padanya. Ia tersenyum kecil sambil berbisik, "Selamat malam, Ma. Semoga Mama juga bisa lihat aku dari sana." Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian ibunya, Ola tertidur tanpa air mata, ditemani damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar, memantulkan cahaya hangat di wajah Ola yang baru terbangun. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia tidak menangis saat membuka mata. Ada perasaan ringan di dadanya, seolah seseorang telah menyentuh hatinya dengan lembut. Ia bangkit, menatap foto ibunya yang terpajang di dinding, lalu tersenyum dengan tenang. "Ma, hari ini Ola mau lanjut hidup ya. Tapi Mama tetap di sini," ujarnya pelan sambil menempelkan tangan di dada. Di dalam dirinya, kenangan tentang sang ibu bukan lagi luka, melainkan kekuatan yang menuntunnya melangkah. Beberapa jam kemudian, Ola pergi ke makam ibunya dengan membawa bunga melati putih, bunga kesukaan sang mama. Langit biru membentang indah, seolah alam pun ingin memberinya ketenangan. Ia menaburkan bunga sambil berbicara pelan, "Ma, Ola udah siap. Ola nggak akan terus sedih. Mama harus tenang di sana, ya." Saat ia mengangkat wajah, seekor kupu-kupu putih hinggap di tangannya, mengepak pelan sebelum terbang ke langit. Ola tersenyum haru. Dalam hatinya, ia percaya itu adalah tanda bahwa ibunya bahagia di tempatnya kini, memeluknya dari surga dalam bentuk cahaya yang lembut. Malamnya, Ola duduk kembali di meja kerjanya. Kali ini ia tidak menulis surat kesedihan, melainkan sebuah doa. Doa tentang rasa syukur atas cinta yang pernah ia miliki, tentang keberanian untuk terus melangkah, dan tentang keyakinan bahwa cinta seorang ibu tidak akan pernah pudar, bahkan oleh kematian. Ketika ia menutup buku catatannya, angin malam berhembus pelan, membuat tirai jendela bergoyang. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, dan salah satunya tampak bersinar paling terang. Dengan senyum damai, Ola berbisik, "Terima kasih, Ma, atas segalanya." Di antara cahaya bintang itu, ia tahu, cinta ibunya akan selalu menjadi cahaya dari langit yang menuntun langkah hidupnya.